Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan tersebut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan kita pada hari ini adalah memahami pencobaan dengan benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya pencobaan. Setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan di dalam hidupnya, termasuk juga kita, atau termasuk juga orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tahukah saudara bahwa pencobaan, kalau kita melihat kepada catatan Alkitab, kita bisa menemukan di sana bahwa pencobaan ini sudah pernah dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka di Taman Eden. Jadi pencobaan ini sudah ada, saudara. Sudah terjadi, sudah dialami oleh nenek moyang manusia, itulah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kita tahu bersama, Alkitab mencatat Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Tetapi saudara, kita juga bisa menemukan fakta-fakta Alkitab bahwa pencobaan pun juga terjadi di sorga, ya. Di mana seorang malaikat yang pada waktu itu dikaruniai Allah kemuliaan, ya, yang umumnya orang Kristen mengenal namanya adalah Lucifer, ya. Dia dicobai oleh keinginannya sendiri untuk menjadi sama seperti Allah. Sehingga pada akhirnya, saudara, dia memberontak kepada Allah, dan pada akhirnya Allah menghukum dia. Allah menjatuhkan dia bersama dengan para pengikutnya, yang akhirnya kita kenal dengan sebutan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Dari malaikat yang dikaruniai Tuhan, tapi karena jatuh ke dalam pencobaan ingin menjadi seperti Allah, mereka kini menjadi iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat yang berusaha untuk merusak pekerjaan Tuhan, yang berusaha untuk menggoda dan menghancurkan kehidupan orang percaya di dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita berdasarkan teks firman Tuhan ini adalah memahami pencobaan dengan benar. Nah, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya perlu memiliki pemahaman tentang pencobaan dengan benar. Tujuannya apa? Tujuannya selain kita bisa memahami ajaran Alkitab tentang pencobaan, kita pun juga pada akhirnya akan menyikapi pencobaan itu juga dengan benar. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa aspek yang akan kita lihat bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan ini ketika kita belajar bersama-sama memahami pencobaan dengan benar. Nah, aspek yang pertama di dalam memahami pencobaan dengan benar adalah kenali pencobaan dengan benar. Saudara, kita akan bisa memahami pencobaan dengan benar, ya. Salah satu yang kita perlukan adalah kita perlu mengenali terlebih dahulu pencobaan yang kita alami tersebut dengan benar. Nah, ketika bicara tentang mengenali pencobaan dengan benar, ini juga terdiri dari beberapa aspek atau beberapa hal supaya kita bisa mengenali pencobaan itu dengan benar. Apa saja itu? Yang pertama adalah fakta dan realita
pencobaan. Perhatikan ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ingin menggarisbawahi kata kamu jatuh. Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, perlu dipahami terlebih dahulu ya, bahwa istilah jatuh di sini, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di sini, ini bukan dipahami sebagai sebuah kesengajaan mencari-cari pencobaan atau sengaja menjatuhkan diri ke dalam pencobaan atau sengaja membuka diri terhadap godaan dosa, pencobaan yang bisa mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bukan itu maksudnya. Misalnya, kalau saudara punya kelemahan dalam hal seksual, maka saudara harus hati-hati. Kalau saudara punya kelemahan dalam dosa seksual, maka jangan saudara dengan sengaja mencari-cari konten atau muatan pornografi di dalam handphone saudara, misalnya. Kalau saudara punya kelemahan terhadap dosa kemabukan, maka saudara jangan bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk. Atau saudara jangan mendekati sesuatu atau situasi dan kondisi yang bisa memancing saudara atau yang bisa pada akhirnya menarik saudara untuk jatuh dalam dosa kemabukan. Ya. Jadi istilah jatuh ke dalam pencobaan di sini bukan dipahami seperti itu. Bukan dipahami sebagai sebuah kesengajaan mencari-cari pencobaan, sengaja untuk jatuh ke dalam pencobaan yang mendatangkan dosa. Lalu apa yang dimaksud dengan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di sini? Istilah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di sini, ini berarti kita diajar untuk menerima fakta dan realita bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus atau orang Kristen pasti mengalami pencobaan berupa kesukaran dan penderitaan. Ya. Ini Yakobus sedang bicara kepada saudara-saudara seiman 12 suku yang ada di perantauan, saudara. Ya. Jadi ketika Yakobus berkata jatuh ke dalam pencobaan, di sini di sini Yakobus sedang mengajarkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus, setiap orang Kristen pasti mengalami pencobaan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya perlu sampaikan kepada kita semua, hati-hati dengan setiap ajaran. Ya. Secara khusus ajaran yang dibawa oleh teologi sukses, teologi kemakmuran, ya. Ajaran itu mengajarkan bahwa kalau orang ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus pasti sukses. Kalau tidak sukses, berarti dia tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Ajaran ini mengajarkan bahwa ikut Yesus pasti kaya raya. Kalau tidak kaya raya, berarti dia belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Ikut Yesus pasti akan selalu berhasil. Kalau gagal, berarti kamu nggak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus. Ajaran ini juga mengajarkan bahwa ikut Yesus, saudara dan saya pasti sehat selalu. Kalau saudara sakit-sakitan, itu berarti saudara dikutuk Tuhan. Itu berarti saudara masih simpan dosa. Itu berarti saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau ikut Tuhan, saudara pasti sehat, tidak akan pernah sakit. Ikut Tuhan, berarti saudara bebas dari kesukaran dan penderitaan. Kalau masih ada orang Kristen yang mengalami kesukaran, penderitaan, berarti dia belum sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Berarti masih ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupannya. Allah menjanjikan bahwa orang yang mengikut dia pasti tidak akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Pasti akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Nah, hati-hati saudara terhadap ajaran-ajaran tersebut. Ajaran yang dibawa oleh teologi kemakmuran. Ajaran tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ajaran tersebut melawan Alkitab. Ajaran tersebut jelas membawa kita kepada dusta.
bukan fakta dan realita, ya, yang pada akhirnya akan membuat kita frustasi, kecewa, bahkan putus asa. Ada banyak orang yang saya dengar kesaksiannya yang ketika mengikuti ajaran teologi kemakmuran ini menjadi frustasi, saudara. Ikut Yesus pasti kaya raya. Ya, dia ikut Yesus, dia beribadah sungguh-sungguh, dia melayani sungguh-sungguh, tetapi tidak kaya raya. Hidupnya masih seperti itu, pas-pasan, ya. Bahkan uangnya diberikan semuanya ke gereja. Karena ajaran teologi kemakmuran mengajarkan berikan persepuluhan, maka kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Dia berikan gajinya berupa persembahan sulung lah, persepuluhan lah. Tapi pada akhirnya dia justru tidak kaya raya, dia makin melarat, saudara. Ini pada akhirnya membuat orang Kristen itu frustasi, kecewa, putus asa, bahkan tidak sedikit yang murtad dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan, tetapi oleh karena para penyesat yang mengajarkan ajaran yang sesat. Oleh sebab itu, saudara, di dalam mengenali pencobaan dengan benar, sebagai salah satu upaya kita memahami pencobaan dengan benar adalah menyadari dan menerima fakta dan realita bahwa sebagai orang percaya sekalipun, kita pasti mengalami pencobaan berupa kesulitan, kesukaran, penderitaan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan saudara mau dibodohi oleh para pengajar teologi kemakmuran yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan tidak akan menderita, tidak akan mengalami kesulitan. Jangan saudara, itu adalah tipu muslihat iblis. Yang dibalik ajaran itu adalah setan, bapa segala dusta itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang ikut Tuhan sekalipun, dia pasti akan mengalami kesukaran, penderitaan. Dia pasti akan mengalami pencobaan di dalam kehidupannya. Nah, ini sebuah fakta dan realita yang diajarkan oleh Alkitab yang harus kita terima. Ya. Mengenali pencobaan dengan benar adalah sadar dan menerima fakta dan realita bahwa orang percaya sekalipun tidak luput dari yang namanya pencobaan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat beberapa kutipan firman Tuhan berikut ini. Yang pertama dari Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Perhatikan saudara, ya. Di situ para rasul menguatkan hati murid-murid yang ketika sedang mengalami pencobaan berupa aniaya, berupa sengsara yang berdampak kepada kehidupan ekonomi mereka, yang berdampak kepada usaha dan pekerjaan mereka, yang berdampak kepada kehidupan sosial mereka, mereka dikucilkan, dimusuhi, dikejar-kejar, dicari-cari, dipenjara, bahkan dibunuh. Para rasul itu menguatkan bahwa sebagai orang Kristen memang harus mengalami banyak sengsara. Ya. Jadi siapa bilang ikut Tuhan itu tidak mengalami sengsara, hidup enak, kaya raya, berlimpah, sehat, tidak mengalami kesukaran, penderitaan? Tidak, saudara. Alkitab mengajarkan, Kisah Rasul 14 ayat 22, para rasul menasihati murid-murid yang sedang mengalami kesengsaraan, bahwa kesengsaraan itu adalah panggilan orang percaya, bahwa kesengsaraan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, loh, ya, kita lebih senang, ada banyak orang Kristen lebih senang kalimat kehendak Allah adalah supaya kamu kaya raya. Saya seringkali mendengar para pengkhotbah teologi kemakmuran senantiasa mencuci otak orang Kristen dengan mengatakan Allah menghendaki kamu kaya raya. Siapa bilang? Kisah Rasul 14 ini salah satu buktinya. Allah menghendaki mereka mengalami banyak sengsara. Bahkan seorang dari para murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang bernama Stefanus, dia harus mati dirajam dengan batu karena percaya kepada Kristus. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Stefanus ini orang yang tidak sungguh-sungguh diberkati Tuhan? Orang yang tidak dikasihi Tuhan? Sebagai orang yang belum beres hidupnya dengan Tuhan karena dia mengalami penderitaan. Kita tahu bersama, Stefanus mengalami penderitaan bahkan sampai meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis oleh karena imannya kepada Kristus. Jadi siapa yang mengajarkan bahwa ikut Yesus itu tidak mengalami sengsara, ikut Yesus itu tidak mengalami penganiayaan, kematian, kesulitan, kesakitan? Siapa yang mengatakan itu?
Ya. Kalau ada ajaran teologi yang mengajarkan ajaran itu, saya berani katakan bahwa ajaran itu sesat, ajaran itu palsu, ajaran itu tidak membawa saudara kepada kebenaran, ajaran itu justru membawa saudara kepada kesesatan. Oleh sebab itu, tinggalkan ajaran teologi kemakmuran. Tinggalkan gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Di sana saudara tidak akan bertumbuh, di sana saudara justru akan disesatkan. Ya. Mohon maaf saudara kalau saya bicara agak keras begini. Ya, kenapa? Karena saya sedih sekali. Ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus, para rasul, para nabi, begitu keras terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan domba-domba Tuhan. Bahkan Allah sendiri murka terhadap para penyesat yang menyesatkan umat Tuhan. Yang kedua, saudara, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bukan hanya dikaruniai untuk percaya kepada Kristus. Kita bisa percaya kepada Kristus, kita bisa beriman kepada Kristus. Benar, itu adalah kasih karunia Allah, bukan usaha dan jasa kita. Tetapi bukan hanya itu. Kita mengalami penderitaan karena Kristus, aniaya karena iman kepada Kristus, difitnahkan segala sesuatu yang jahat karena Kristus, itu juga adalah kasih karunia Allah kepada kita. Ya. Nah, seringkali kita hanya menyenangi kalimat-kalimat atau bagian-bagian dari kitab suci yang berbicara tentang kasih karunia Allah, menghendaki kamu sehat, menghendaki kamu sukses dalam pekerjaan, menghendaki kamu sehat selalu dan tidak mengalami sakit penyakit. Orang Kristen senang seperti itu, padahal Alkitab mencatat, kepada kamu dikaruniai bukan hanya beriman kepada Kristus, tetapi juga kepada kamu dikaruniai juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, dua ayat ini, ada banyak sebenarnya ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci yang menjelaskan bahwa pencobaan adalah fakta dan realita yang dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa adalah orang yang mengasihi Tuhan, tetapi juga diperhadapkan dengan pencobaan. Para nabi juga mengalami sengsara di dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengalami juga pencobaan di padang gurun, bahkan bukannya hanya di padang gurun, dalam pelayanannya. Iblis melalui mulut para murid, melalui mulut para penganiayanya berusaha untuk menggoda Yesus, mencoba Yesus supaya tidak taat kepada kehendak Bapa. Para rasul juga mengalami pencobaan, aniaya, penderitaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Sejarah gereja kita melihat bagaimana gereja dianiaya, gereja dikriminalisasi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka beriman kepada Kristus. Nah, fakta dan realita akan adanya pencobaan yang dialami oleh orang percaya, ini kita harus sadari, ini kita harus terima sebagai bagian dari mengenali pencobaan dengan benar. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengenali pencobaan dengan benar? Yang kedua adalah kita perlu mencari tahu apa penyebab pencobaan. Mari kita lihat ayat 2 kembali. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ingin menggarisbawahi kalimat berbagai-bagai pencobaan. Istilah berbagai-bagai pencobaan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada berbagai sumber, ada berbagai penyebab dari setiap pencobaan yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Berdasarkan surat Yakobus ini kita bisa melihat atau kita bisa mengenali ada dua sumber atau dua penyebab dari pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama, itulah pencobaan yang berasal dari luar diri orang percaya. Nah, pencobaan yang berasal dari luar diri orang percaya ini terbagi dua. Yang pertama, itulah pencobaan yang dialami oleh karena keberadaan kita sebagai manusia. Ya, natur kita sebagai manusia, hakikat kita sebagai manusia. Ya, misalnya apa? Misalnya kita mengalami sakit penyakit.
Kita sebagai manusia tidak ada yang kebal dengan sakit penyakit, bukan? Setiap kita pasti akan mengalami sakit dan penyakit. Dan ini bisa menjadi sebuah pencobaan bagi orang percaya. Yang lain, misalnya kecelakaan, musibah, bencana, krisis ekonomi, krisis dalam usaha dan pekerjaan, keluarga, studi, perjodohan, rumah tangga, pergaulan, pelayanan, dan sebagainya. Ya. Ini pencobaan yang terjadi dialami oleh karena keberadaan kita sebagai manusia. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti dan akan mengalami yang namanya pencobaan. Baik itu berupa sakit penyakit, kecelakaan, musibah, kerugian dalam usaha dan pekerjaan, ya, persoalan dalam rumah tangga, anak, persoalan menyangkut pasangan hidup, persoalan di dalam pelayanan, persoalan dalam pergaulan sosial kita, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, saudara, pencobaan yang dialami karena kita adalah pengikut Kristus. Misalnya, penganiayaan dari orang-orang yang membenci kekristenan. Bisa juga berupa serangan iblis. Bisa juga godaan-godaan dunia yang ada di sekitar kita yang berusaha untuk memalingkan iman percaya kita kepada Kristus. Ya. Inilah pencobaan yang dialami karena kita adalah pengikut Kristus. Sebuah pencobaan yang berasal dari luar diri orang percaya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bisa saja umat Tuhan yang ada di perantauan, ya, yang menjadi alamat surat Yakobus ini yang kita bisa lihat dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan tersebut. Ya. Misalnya, oleh karena mereka mengalami penganiayaan, oleh karena mereka percaya kepada Kristus, oleh karena mereka tetap bertahan dengan imannya kepada Kristus, tidak mengikuti gaya hidup yang ada di sekitar mereka yang jelas-jelas merupakan perlawanan, pemberontakan terhadap kebenaran firman Tuhan atau tidak selaras dengan ajaran iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka pada akhirnya mengalami penganiayaan dan ini berdampak kepada usaha dan pekerjaan mereka. Usaha dan pekerjaan mereka dipersulit. Dan ini berdampak kepada krisis ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya, belum lagi mereka mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga mereka karena ditangkap. Oleh karena mereka pengikut Kristus dipenjarakan. Mereka berada dalam teror. Mereka berada dalam intimidasi dan sebagainya. Ya. Inilah pencobaan yang berasal dari luar diri orang percaya. Bisa karena keberadaan kita sebagai manusia. Ya. Bisa juga oleh karena kita adalah pengikut Kristus. Ya. Yang kedua, saudara, sumber penyebab dari pencobaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah pencobaan yang berasal ya dari dalam diri orang percaya. Tadi dari luar, ya, berupa keberadaan kita sebagai manusia dan karena kita pengikut Yesus. Sekarang pencobaan yang berasal dari dalam. Itulah dorongan batiniah, keinginan, hasrat, nafsu untuk melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan atau keinginan, hasrat, nafsu untuk berbuat dosa. Nah, mari kita membaca sebentar Yakobus pasal pertama ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan begini, saudara. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, inilah pencobaan yang berasal dari dalam diri seseorang. Ya, berasal dalam diri orang percaya. Apa itu? Keinginan, hasrat, nafsu
untuk melakukan sesuatu yang jahat, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang disebut dengan dosa. Nah saudara, jadi ini dua hal yang perlu kita kenali di dalam pencobaan. Itulah penyebab pencobaan. Kita perlu kenali apakah pencobaan itu berasal dari luar diri kita sebagai orang percaya. Ya, pencobaan itu karena keberadaan kita sebagai manusia, sakit penyakit. Mungkin ada di antara saudara yang sakit penyakit, yang sedang mengalami krisis ekonomi dan sebagainya. Atau pencobaan yang dialami oleh karena kita pengikut Yesus. Kita jujur, kita dikucilkan. Kita tidak mau korupsi, kita disingkirkan. Kita mau hidup benar, kita dimusuhi. Ya, ini pencobaan yang berasal dari luar diri orang percaya dengan dua jenis ini. Yang berikutnya adalah pencobaan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itulah keinginan, hasrat, nafsu untuk melakukan dosa, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam mengenali pencobaan dengan benar sebagai salah satu upaya kita memahami pencobaan dengan benar adalah mencari tahu. Ini kata kuncinya. Mencari tahu apa sesungguhnya penyebab dari pencobaan yang kita alami. Mencari tahu. Ya. Apakah karena keinginan, hasrat atau hawa nafsu kedagingan kita, ataukah pencobaan itu kita alami karena ketaatan kita, karena iman kita, karena kesungguhan kita kepada Tuhan. Ya, itu kita perlu cari tahu. Kalau ternyata pencobaan, kesukaran, penderitaan yang kita alami adalah akibat keinginan hawa nafsu kita yang berdosa, maka cepatlah bertobat. Ya. Sadarlah, bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan, dan jalanilah akibatnya tersebut dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, jika ternyata pencobaan yang kita alami itu adalah akibat ketaatan kita kepada Tuhan, akibat iman kita kepada Tuhan, akibat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus menderita, kita harus mengalami kesakitan, kita harus mengalami pencobaan, maka bersyukurlah, maka bersukacitalah. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah yang kedua ketika bicara tentang mengenali pencobaan dengan benar, itulah penyebab pencobaan. Cari tahu, pastikan pencobaan yang saudara alami saat ini, apakah itu karena keinginan dosa kita, ataukah pencobaan yang kita alami itu oleh karena iman, ketaatan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Yakobus menghibur saudara-saudara seiman yang ada di perantauan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Yakobus tahu bahwa pencobaan yang mereka alami bukan karena akibat dari hawa nafsu berdosa mereka, tetapi pencobaan, penderitaan, kesulitan yang umat Tuhan itu alami oleh karena ketaatan, iman, dan kesungguhan mereka kepada Tuhan. Dan Yakobus menasihati, bersukacitalah, bersyukurlah. Yang ketiga, saudara, bagaimana mengenali pencobaan dengan benar? Yang ketiga adalah bicara tentang tujuan pencobaan. Mari kita lihat dulu ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan kata menghasilkan ketekunan. Saudara, istilah ketekunan ya dalam bahasa Yunaninya dipakai kata hupomone. Ini bisa diartikan kesabaran, menghasilkan kesabaran. Ujian terhadap imanmu itu, pencobaan yang kamu alami itu menghasilkan kesabaran. Bisa juga diartikan ketabahan, menghasilkan ketabahan. Bisa juga diartikan keteguhan hati. Pencobaan yang kamu alami itu menghasilkan keteguhan hati. Ya. Ketekunan, kesabaran, ketabahan, ketekunan hati. Tapi makna dari hupomone ini, saudara, yang diterjemahkan dalam teks ini ketekunan, itu maknanya adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran bukan hanya dengan sikap sekedar bertahan
ya, dalam arti diam atau pasif, tetapi juga dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud dengan ketekunan. Bukan hanya menerima pencobaan itu, menjalani pencobaan itu, ya, sebagai sebuah pimpinan Tuhan, sebagai sebuah kehendak Tuhan, tetapi juga dengan sikap sedemikian rupa mampu menjadikan situasi, hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi saudara, tujuan dari pencobaan yang merupakan sebuah ujian iman adalah untuk menghasilkan ketahanan iman terhadap berbagai macam kesukaran yang dihadapi oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus, sehingga mereka dapat bertahan sampai akhir di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ini tujuannya. Tujuannya jelas, untuk menghasilkan ketahanan iman. Ya. Ketekunan bicara tentang ketahanan iman yang pada akhirnya membuat orang percaya itu mampu bertahan sampai akhir di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Pencobaan yang dialami oleh seorang beriman ini adalah sebuah ujian iman yang bertujuan untuk melatih otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita pada akhirnya bisa terus bertahan sampai akhir di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Jadi pencobaan, ujian iman yang dialami oleh orang percaya ini untuk melatih otot-otot rohani kita semakin kuat. Ada pencobaan semakin kuat, ya, sama seperti orang berolahraga untuk melatih supaya otot-ototnya semakin kuat. Ya, demikian pula dalam kehidupan rohani kita, pencobaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk melatih otot-otot rohani kita semakin kuat, sehingga kita bisa menanggung lebih banyak lagi beban dan untuk memenangkan perjuangan-perjuangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang datang silih berganti. Salah satu penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia menulis begini, saudara, dalam menjelaskan atau menafsirkan perikop ini. Ketekunan akan memperlengkapi kita dengan segala hal yang diperlukan untuk pertandingan dan peperangan rohani kita, dan akan membuat kita mampu bertahan sampai akhir. Jadi ketekunan yang dihasilkan dari pencobaan yang kita alami itu akan memperlengkapi kita dengan segala hal yang diperlukan, sehingga kita mampu bertanding dalam peperangan rohani. Kita bisa bertahan di tengah-tengah peperangan rohani kita. Otot-otot rohani kita semakin dikuatkan, sehingga kita tetap bertahan, berdiri kokoh sampai akhir di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketekunan atau kesabaran, ketabahan, keteguhan hati yang dihasilkan dari pencobaan atau ujian iman tersebut menjadikan kita, ayat 4, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya apa? Artinya adalah kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya. Jadi ujian, pencobaan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Dewasa di dalam Tuhan. Selain itu juga dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Istilah utuh yang dipakai di situ, saudara, ini biasa dipakai dalam dunia peribadatan. Ya. Sebuah korban yang dipersembahkan untuk Tuhan setelah diperiksa, diteliti, lalu kemudian diputuskan bahwa korban itu memenuhi syarat sehingga layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seorang imam, ya, diperiksa, diteliti sehingga dia layak untuk melayani Tuhan. Nah, istilah utuh di situ dipahami sebagai kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Ya, tentu saja saudara, orang yang hanya dewasa rohaninya saja yang layak melayani Tuhan.
Kenapa? Karena ketika ada tantangan dan persoalan, dia tidak gampang cengeng. Dia tidak akan mundur dalam pelayanan. Tapi dia tetap teguh berpegang pada kebenaran di dalam melayani Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa rohani. Itu sebabnya Tuhan terus tambahkan berbagai macam talenta pelayanan kepada orang yang terus semakin dewasa rohaninya. Sehingga dia terus dikaruniai Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih lagi yang Tuhan karuniakan kepada dia. Yang berikutnya, tak kekurangan suatu apapun. Ini bukan dimengerti secara jasmani. Tak kekurangan suatu apapun oleh teologi kemakmuran diartikan sebagai kaya raya, saudara ya. Bukan, ya. Istilah tak kekurangan suatu apapun ini dimaknai secara rohani. Artinya apa? Artinya kita terus diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Ya. Di tengah-tengah pencobaan yang kita alami sekalipun, Tuhan memperlengkapi kita sehingga kita terus dapat bertahan di dalam menjalani kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi inilah tujuan dari pencobaan, baik adanya. Ada berkat yang luar biasa di balik setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam mengenali pencobaan dengan benar, sebagai salah satu upaya kita memahami pencobaan dengan benar adalah mengimani. Ini kata kuncinya. Mengimani bahwa setiap pencobaan yang terjadi dalam konteks ketaatan kita, ini pasti mempunyai tujuan yang baik. Pasti mendatangkan sesuatu yang baik. Yang menurut ayat ini, itulah ketekunan. Menghasilkan kesabaran, menghasilkan ketabahan, menghasilkan keteguhan hati. Sehingga kita dimampukan untuk terus bertahan di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin semangat melayani Tuhan. Dan semakin terus-menerus menikmati kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 hal di dalam kita mengenali pencobaan dengan benar. Sekali lagi, kita perlu mengenali pencobaan dengan benar. Caranya yang pertama adalah kita perlu menyadari dan menerima fakta dan realita bahwa kita semua tidak ada yang luput dari pencobaan. Kita semua pasti mengalami pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Dan oleh sebab itu kita pada akhirnya terus-menerus mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi pencobaan. Yang kedua, dalam mengenali pencobaan, kita perlu mencari tahu dengan benar. Mencari tahu dalam terang firman Tuhan, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab pencobaan. Apakah karena dosa kita? Karena keinginan daging kita, ataukah karena iman dan ketaatan kita kepada Tuhan? Pastikan saudara temukan apa yang menjadi penyebab dari pencobaan itu, sehingga saudara dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita mengenali pencobaan dengan benar adalah mengimani bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi ada tujuan yang baik, ada berkat yang akan kita alami ketika kita mengalami pencobaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah 3 hal ketika bicara tentang mengenali pencobaan dengan benar. Poin yang kedua, saudara, bicara tentang sikap pencobaan dengan benar. Bagaimana kita menyikapi pencobaan dengan benar? Setelah kita mengenali pencobaan dengan benar, maka pada akhirnya kita sampai kepada bagaimana menyikapi pencobaan dengan benar. Menyikapi pencobaan dengan benar dinyatakan di dalam ayat 2. Perhatikan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini bukan dipahami bahwa kita harus berbahagia atau bersukacita dengan kesulitan, penderitaan, atau kesakitan yang kita alami dalam pencobaan. Atau menyangkali rasa sakit, rasa duka cita yang kita alami
dan kita berpura-pura bahagia, berpura-pura bersuka cita, karena Alkitab mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan itu artinya, saudara. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang ketika suaminya meninggal, dia berkata waktu saya mengatakan, "Ibu turut berduka cita." Lalu ibu itu berkata, "Jangan bilang begitu, Bapak. Harusnya Bapak mengatakan turut bersuka cita, karena saya pun bersuka cita. Meskipun suami saya meninggal, saya tetap bersuka cita, karena Alkitab mengatakan bersuka citalah senantiasa, bahkan dalam duka cita, kesedihan pun kita tidak boleh sedih, tapi harus bersuka cita." Ya. Saudara, kita sedih, kita mengalami rasa sakit, kita mengeluh, itu adalah bagian dari natur atau keberadaan kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita waktu kita menangis ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Waktu Tuhan Yesus mengunjungi Lazarus, mengunjungi Marta dan Maria, oleh karena saudara mereka Lazarus meninggal, Yesus pun menangis. Ya. Jadi ayat ini tidak berarti untuk menyangkali rasa sakit, rasa sedih, duka cita yang kita alami pada saat kita mengalami pencobaan. Ya. Saudara mengalami rasa sakit, saudara merasa sakit oleh karena sakit penyakit saudara. Ya. Itu alami, saudara. Jangan sampai ketika saudara mengalami rasa sakit, oleh karena ayat ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, lalu saudara berpura-pura bahagia, berpura-pura bersuka cita. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Saudara bisa sakit dan saudara berteriak. Saudara sakit dan saudara menjerit. Ya. Itu sesuatu bagian yang alami sebagai natur kita, keberadaan kita sebagai manusia. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Kalimat ini sudah artinya bukan kesukaran, kesakitan, duka cita, penderitaan dari pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai suatu kebahagiaan atau berkat, tetapi hal-hal baik atau berkat yang akan dihasilkan oleh kesulitan, derita, rasa sakit yang harus kita alami dalam pencobaan itu. Seperti misalnya ketekunan yang berdampak kepada kedewasaan iman kita. Jadi yang dimaksud oleh Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan berarti saudara menyangkali rasa sakit, menyangkali rasa duka cita, menyangkali luka-luka yang saudara alami. Bukan itu, saudara. Yang dimaksud oleh Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan adalah hasil, buah dari kesakitan, duka cita, ya, rasa perih, luka yang saudara alami ketika mengalami pencobaan oleh karena iman percaya saudara kepada Tuhan. Hasilnya apa itu? Ketekunan. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Bahwa pada saat ini saya mengalami kesakitan Tuhan. Hari ini saya harus mengalami luka. Hari ini saya harus berduka cita. Tapi percaya Tuhan bahwa di balik duka, kesakitan, kesedihan, ya, derita yang saya alami, ini semua akan menghasilkan buah ketekunan. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Hasil dari penderitaan itu, hasil dari rasa sakit itu, bukan duka citanya, bukan rasa sakitnya, bukan penderitaannya, tapi hasilnya, saudara. Saudara bisa menangis dengan pencobaan yang saudara alami, menangislah. Saudara merasa terluka oleh karena penderitaan yang saudara alami sebagai bagian dari kesetiaan saudara kepada Tuhan. Saudara sakit, saudara menjerit, Tuhan, aku sakit. Tidak apa-apa, saudara. Ya. Jangan kita pada akhirnya jadi berpura-pura, saudara ya. Kita sakit, lalu orang tanya, bagaimana? Masih ada sukacita? Masih. Saya berbahagia. Padahal kita menyimpan rasa sakit. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, sikap yang benar ketika kita mengalami pencobaan adalah bersukacita, berbahagia akan hal-hal baik, akan berkat yang nanti dihasilkan dari pencobaan yang kita alami,
tanpa kita menyangkali, tanpa kita mengingkari kesulitan, penderitaan, kesukaran, duka cita yang kita alami dalam pencobaan tersebut. Oleh sebab itu, kita bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini yang boleh mengajarkan kita sikap yang benar ketika kita mengalami pencobaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh pembahasan kita tentang memahami pencobaan dengan benar. Ada dua aspek yang perlu kita lihat atau yang perlu kita ketahui bersama ketika kita memahami pencobaan. Itulah kita bisa memahami pencobaan dengan benar adalah ketika yang pertama kita mengenali pencobaan itu dengan benar. Kita kenali fakta dan realita pencobaan. Kita kenali apa yang menjadi penyebab pencobaan dalam hidup kita. Kita kenali apa yang menjadi tujuan pencobaan itu. Dan yang kedua, cara kita memahami pencobaan dengan benar adalah menyikapi pencobaan dengan benar. Itulah berbahagia, bersukacitalah akan hal-hal baik, akan berkat yang akan dihasilkan dari ketekunan kita, dari kesetiaan kita di dalam pencobaan yang kita alami, tanpa kita harus menyangkali, tanpa kita harus mengingkari kesulitan, rasa sakit, penderitaan, kesukaran, duka cita yang kita alami di dalam pencobaan tersebut. Oleh sebab itu, saudara, apapun pencobaan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara yang Tuhan izinkan terjadi, jangan kita putus asa. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbuat dosa, jangan kita marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, apalagi sampai tinggalkan Tuhan, tetapi marilah kita tetap bertahan. Dalam arti bukan hanya kita tidak salahkan Tuhan, bukan hanya kita tidak marah kepada Tuhan, bukan hanya kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi sampai mundur dari Tuhan, tetapi juga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Kita mengimani pemeliharaan Tuhan, serta terus setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ingatlah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam pencobaan, Allah sedang mengerjakan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara, tetap setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.